Pemirsa, kata Malabi yang menjadi identitas Provinsi Sulawesi Barat adalah hasil pemikiran tokoh pejuang pembentukan dari Provinsi Sulawesi Barat, Husni Jamaluddin. Momentum Hari Pahlawan 10 November di Taman Budaya Tinambung digelar dengan secara sehat mengkaji kembali konsep Malabi berdasar perspektif seorang Husni Jamaluddin. Seorang ratu dari sebuah kerajaan melahirkan seekor anjing jantan. Karena malu, raja menyuruh buang putranya yang anjing jauh ke dalam hutan. Di dalam hutan, kemudian sang anjing menjadi pangeran. Pangeran dari segala anjing hutan. Atas nama kerajaan, pohon-pohon ditebangi, hutan-hutan. Sejumlah tokoh pejuang Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan hadir pada satu forum serasehan mengkaji makna Malabi berdasar visi seorang Husni Jamaluddin. Serasehan ini digelar dalam rangkaian momentum Hari Pahlawan 10 November 2022 serta mengenang 88 tahun almarhum Husni Jamaluddin. Pertemuan itu turut dihadiri penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik selaku pembicara bersama sejumlah tokoh lainnya seperti Dr. Rahmat Hasanuddin, Profesor Basri Hasanuddin, Dr. Suryadi Yasil yang dimoderatori anggota DPRD Sulawesi Barat Syahrir Hamdani. Dalam pembukaannya, Syahrir yang juga tokoh sentral dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat mengatakan, kegiatan itu selain sebagai ajang silaturahmi, juga untuk meneladani sosok Husni Jamaluddin yang menelaah kembali konsep Malabi yang digagas oleh seorang Husni Jamaluddin yang merupakan pemikir pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Syahrir, Husni Jamaluddin merupakan sosok yang memiliki banyak sahabat dan multitalenta. Beliau juga merupakan seorang penyair dan pemikir. Husni Jamaluddin adalah representasi aristokrat masyarakat Mandar. Karena kita hari ini membincang kata Malabi yang dicetuskan oleh tokoh kita Husni Jamaluddin, maka tentu suasana ini saya jamin akan berlangsung dalam konteks kemalabian. Saya jamin Pak Gubernur tidak akan ada suara letup-letupan karena yang hadir ini mayoritas seniman. Kalau seniman itu kan halus bahasanya, tutur bahasanya bagus. Dan ini semua yang hadir adalah representasi mereka. Kemudian Pak Mujirin tadi saya divisi khusus Pak PJ. Dia tanya saya ada nggak di sini ketua kapal ini Pak? Saya bilang ada Pak, ada sekretaris. Sehingga nanti di ujung acara Pak Mujirin, Pak PJ minta kita bicarakan hari ini boleh Pak. Tapi tadi itu kita berada dalam semangat Husni Jamaluddin yang sopan, santun, cerdas, dan tidak ada suara letup-letupan. Saya kira pembicara hari ini saya tidak perlu lagi perkenalkan satu persatu karena kalau ada yang tidak kenal tidak sah menjadi warga Sumbar. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulawesi Barat dalam pemaparannya mengungkapkan mengenang sosok Husni Jamaluddin di Hari Pahlawan ini merupakan upaya merefresh kembali pemikir serta visi dan misi hadirnya Sulawesi Barat yang menjadi provinsi baru di tahun 2004 lalu. Karya puisinya sudah bertebaran di mana-mana dan digunakan banyak orang. Banyak gagasan yang dilahirkan Husni Jamaluddin kita harus aplikasikan. Tolong giatkan wisata mengunjungi museum. Bapak kalau lihat di negeri-negeri yang yang sekali lagi sangat menghargai budaya, itu seluruh anak sekolah mereka kerahkan Pak setiap minggu datang ke museum-museum belajar tentang sejarah agar mereka tidak lupa dengan akar budaya mereka masing-masing. Saya jujur agak iri dengan Sumbar ini memiliki potensi yang luar biasa di budaya Pak. Banyak hal-hal yang bagus yang akan bisa digali dari Sumbar, baik tentang kemandarannya, tentang Kelumpang, dan tentang budaya-budaya lain yang juga cukup banyak. Tokoh pejuang Sulawesi Barat yang juga mantan Rektor Unhas dan Menteri Perekonomian Profesor Basri Hasanuddin mengungkapkan, tanah Mandar ini adalah pusat perjuangan. Banyak pejuang di tanah Mandar yang lahir, salah satunya Husni Jamaluddin. Banyak laskar pejuang di tanah Mandar,
Raja-rajanya dan masyarakatnya berjuang melawan Belanda sehingga perlu menghargai para pejuang dengan mengabdi kepada bangsa dan daerah sebaik-baiknya. Jadi untuk kemerdekaan pahlawanan ini besar sekali peranan daripada rakyat kita Pak Gubernur itu menjaga dan mempertahankan, membaktikan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa yang kedua yang juga masih saya katakan sekali, ada peristiwa legendaris yang tidak ditontonkan oleh Mata Tua Nena Mandat Depu Pak Agung ketika pada saat kehadiran tentara TNI itu ingin menurunkan bendera merah putih di situ juga di rumah, maka dengan penuh keberanian sebagai seorang pejuang itu dia pun menangis harus segera baca memeluk bendera itu. Tidak boleh ada pun siapapun yang menurunkan bendera merah putih yang sudah berkibar itu, dan dia perintahkan kepada seluruh rakyat yang datang berkerumun di tempat itu untuk tidak memperkenankan siapapun menurunkan bendera merah putih dari dia. Itu menjadi cerita legendaris bagi masyarakat ini Pak Bukit. Ini saya menceritakan sedikit ya, sifat keheroikan daripada masyarakat kita yang mana kita itu. Saya kemudian berbahagia sekali pada waktu pahlawan kita ini Bukit ini wafat di Makassar di Jalan Saudara Gading. Saya diminta oleh keluarga dan masyarakat Mandar untuk menyerahkan jasad dari Bukit itu kepada negara untuk melakukan sejarah kesalahan militer. Saya mewakili masyarakat Mandar pada waktu itu menyerahkan jasad. Inilah cerita tentang pahlawan kita. Dan pahlawan yang akan kita bicarakan juga hari ini adalah pahlawan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Pak Husni Jamaluddin. Memang Pak Husni Jamaluddin ini ada yang bertanya, kenapa Sulbar ini harus menghasilkan pejuang, menghasilkan juga pahlawan gitu. Ini karena kita punya Sulbar ini tidak jatuh dari langit, tidak merupakan hadiah dari pemerintah pusat. Saya tahu suasana kebatinan waktu itu, kekuatan kebatinan di Makassar pada waktu itu, Provinsi Sulawesi Selatan tidak ikhlas dan tidak mau Sulbar itu berpisah dari Sulawesi Selatan. Saya kebetulan biasa ikut dalam rapat Husni dan pada saya sudah berpelayanan di Universitas pada waktu itu Pak Gubernur, ada rektor itu masuk 13 di Makassar gitu. Yuyun Yundini Husni yang juga merupakan putri almarhum Husni Jamaluddin mengungkapkan kesan dan pemikiran Husni baik dari segi perjuangannya dalam pembentukan Sulawesi Barat serta pergerakannya dalam bidang kesenian dan kebudayaan baik di tingkat nasional maupun regional. Nggak akan ada yang jadi jenderal lagi karena kenapa? Ya kita tidak mempersiapkan, akan kalah bersaing dengan yang lain. Padahal DNA seorang anak Sulbar adalah pemalang. Pada kesempatan ini juga diselenggarakan tidak hanya sarasehan untuk membahas tentang apa yang disebut sebagai malak itu, dengan apa dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan dengan cara malak itu. Tapi juga Taman Budaya Sulawesi Barat menyelenggarakan lomba tulis puisi inspirasi dari Husni Jamaluddin. Tajuknya adalah Husni Jamaluddin The Next Generation. Dan ketika di-launch, diselenggarakan, ketika baru diluncurkan, itu langsung saya dihubungi oleh Ibu Kepala Taman Budaya, karena rupanya kelabakan sekali Bapak, karena rupanya diserbu oleh
anak-anak kita yang hingga sekarang rupanya masih terus mengirimkan naskah-naskah puisi-puisinya yang sungguh luar biasa. Tadinya baru dibuka, langsung mereka tidak bisa sendiri membuka email address-nya karena begitu banyak yang masuk, lebih dari 200 langsung yang masuk, padahal baru diselenggarakan selama 5-6 hari sudah langsung 200 naskah yang masuk, dan rupanya sampai sekarang ini belum diserahkan juga oleh panitia karena rupanya masih terus masuk. Selain tokoh-tokoh tersebut, dalam serasehan ini juga dihadiri Bupati Majene, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 Aliba Almasdar, Guru Besar UIN Profesor Idam Khalid, serta seluruh tokoh pejuang dan budayawan Sulawesi Barat lainnya. Nail Autar melaporkan.